Melanjutkan cerita saat Yuichi menemukan surat dari werewolf. Kuroki segera mengambil surat itu untuk memastikan kebenarannya. Ryusei juga meragukan kebenaran isi surat tersebut. Manabu yang berada di sana sangat tertarik dengan usulan dari werewolf. Jika peserta lain mau mengikuti permintaan si werewolf, game ini akan segera selesai dan masing-masing dari mereka akan mendapat 10 juta yen. Sementara itu, si WW akan mendapat 820 juta yen. Kuroki dengan sumbu pendeknya langsung marah-marah dan tidak terima usulan tersebut. Jika tidak terima, maka mereka harus menemukan dan mengeluarkan si WW tersebut. Mereka bingung karena game kali ini benar-benar seperti permainan werewolf. Di tengah kebingungan itu, si Megane setuju untuk menuruti WW. Seperti biasa, Kuroki langsung marah. Dalam pikiran si Megane, dapat profit 10 juta itu jauh lebih baik daripada menanggung hutang 400 juta. Kei kemudian meminta Kuroki untuk menyingkir dan dia mencoba berbicara pada si Megane. Kei sangat mengerti maksud dari si Megane, tapi hal itu malah akan membuat dirinya dicurigai sebagai WW. Semua orang di TG ikut bermain alasannya tidak lain untuk mendapat uang. Sangat tidak bijak jika ada orang yang langsung setuju mengurangi pendapatannya tanpa melakukan perlawanan, kecuali dia adalah WW itu sendiri. Bahkan ketika si WW mengikuti syarat pada surat tersebut, uang miliknya hanya akan kembali pada dirinya sendiri. Kei menyarankan si Megane untuk menarik kata-katanya atau dia akan terancam dikeluarkan. Pada momen tersebut, Ryusei menyela Kei dan setuju dengan saran dari si Megane. Kei coba mengingatkan Ryusei bahwa dia juga bisa terancam dikeluarkan. Tapi Ryusei membalas kalau Kei masih tidak paham dengan game kali ini, bahwa untuk mengeluarkan orang tidak bisa tanpa kekuatan mayoritas. Pada kenyataannya ada beberapa orang yang setuju dengan usulan Megane, yaitu Mbak Saori dan si Tante So Cantik. Ya serius gue lupa namanya. Oh iya, Mizutani. Dengan begini yang setuju ada 4 orang, tapi di kubu yang menolak masih ada 5 orang. Tapi kemudian si B pindah ke kubu yang setuju, sehingga sekarang mayoritas pendapatnya adalah setuju. Kuroki langsung marah karena bisa-bisanya si B berkhianat, padahal dia temannya Yuichi. Ryusei bantu jelasin kalau kubu yang menolak isinya adalah orang-orang yang menyeramkan, mulai dari preman, bocil so pinter, dan teman yang sifat aslinya masih misterius. Si B udah capek dengan itu semua. Ryusei juga mengaku bahwa dirinya tidak hanya dekat dengan perempuan, dia sudah berbincang banyak hal dengan si B bahkan sebelum game dimulai. Si B juga cerita tentang masa lalu Yuichi yang cukup berbahaya. Menurutnya si B terlalu baik dan gak cocok berada di TG yang harus memanfaatkan atau dimanfaatkan oleh orang lain. Itulah alasan si B berpindah haluan ke tempat yang tidak perlu lagi bertarung. Ryusei menawarkan pada Kei dan yang lain untuk ikut seperti si B. Tapi jika mereka menolak akan menjadi masalah bagi semua orang, karena mereka semua akan menanggung hutang 400 juta jika WW lolos atau berhasil keluar dari penjara. Ryusei ingin menghindari hal tersebut, sehingga dia berencana untuk mengeluarkan mereka satu persatu. Yuichi berpikir bahwa itu hanyalah sebuah ancaman, tapi Ryusei menyangkalnya. Bagi Ryusei, ancaman hanya bisa dibuat oleh orang yang kuat, sedangkan kelompok Ryusei saat ini hanyalah kumpulan orang yang lemah yang berusaha bertahan hidup. Ryusei masih coba mengajak kelompok penolak, karena kesepakatan WW ini bukan mengurangi 100 juta menjadi 10 juta, tapi pilihannya adalah antara menanggung utang 400 juta atau mendapat jaminan uang 10 juta. Kuroki masih menganggap kalau itu hanya tipuan dan lebih baik mengeluarkan WW agar tiap orang tetap mendapat 100 juta. Tapi untuk melakukannya, dia harus bertarung dengan semua orang. Ryusei dan kelompoknya tidak seperti kelompok penolak, mereka tidak suka bertarung. Pindah ke ruang admin, Tsukino melihat Ryusei sangat bagus kali ini. Maria bingung dengan maksudnya. Tsukino berbalik tanya tentang penipuan apa yang paling banyak berkeliaran di dunia. Maria menjawab bahwa dengan penipuan transfer. Tsukino memberitahu jawabannya, yaitu kemalasan. Pada umumnya, kebanyakan manusia adalah pemalas. Mereka ingin menghindari proses yang rumit dan mengambil keputusan yang sulit dalam hidup. Mereka ingin agar orang lain yang melakukannya. Maka tidak heran jika ada masalah, manusia selalu menyalahkan orang lain atau pemerintah dan selalu meminta solusi dari orang lain tanpa berusaha sedikitpun untuk menyelesaikannya sendiri. Dunia pada kenyataannya penuh dengan tipuan yang memanfaatkan mentalitas malas ini, termasuk saya. Itu juga alasan kenapa semua yang berkaitan dengan uang memang diatur untuk didesain secara kompleks dengan tujuan untuk mengeksploitasi si bodoh dan si lemah. Jadi janganlah malas. Meskipun ada kemungkinan Ryusei yang menjadi WW dan memanfaatkan mentalitas malas ini, tapi Tsukino masih belum yakin sepenuhnya. Kembali ke arena, Ryusei memberikan 1 hari untuk kelompok menolak berpikir lagi, karena kelompoknya tidak ingin mengurangi jumlah orang yang menyusun domino. Pilihannya sekarang mereka ikut setuju atau menunggu dikeluarkan. Sampai kelompok penolak memutuskan, Ryusei meminta mereka untuk tidak ikut menyusun domino, dan mereka juga membentuk kelompok baru untuk tidur dan makan. Manabu setuju saja dengan keputusan tersebut.
Ryusei juga meminta maaf pada Yuichi karena nampaknya Yuichi sangat pandai menghancurkan hubungan manusia. Ryusei tidak ingin Yuichi untuk mendekati kelompoknya. Ryusei kemudian pergi dan menunggu jawaban dari kelompok penolak. Ryusei juga mengusir mereka agar tidak masuk ke tempat penyusunan domino. Dengan begini, kelompok penolak dalam kondisi terpojok. Kelompok penolak pun mengadakan diskusi. Minami melihat kalau Yuichi dan Kei sangat tidak akrab satu sama lain, tapi untuk saat ini mereka harus membuangnya terlebih dahulu. Kei pada awalnya berpikir Yuichi lah sang werewolf. Dia mengira Yuichi sedang berpura-pura menemukan surat yang dia buat sendiri. Kalau saja dugaan Kei benar, Yuichi yakin akan melakukannya dengan lebih baik. Daripada membahas itu, Minami ingin membahas tindakan mereka ke depannya. Mereka dengan keras menolak syarat yang diajukan oleh si Wewe. Kei bertanya pendapat Yuichi terkait Ryusei, yang kemungkinan adalah werewolf. Meskipun ada kemungkinan tinggi, Yuichi masih belum yakin. Satu hal yang pasti menurutnya, salah satu dari 5 orang itu adalah Wewe. Meskipun itu benar, mereka tidak bisa melakukan apapun dengan 4 suara. Di sini Yuichi meminta mereka semua untuk mempercayakan 4 suara tersebut pada dirinya, dan meminta perdamaian sementara dengan Kuroki dan Kei. Meskipun mereka bermusuhan, tapi itu semua tidak ada artinya jika mereka semua kalah pada situasi kali ini. Yuichi senang Kei mau bergabung dengannya karena jika jadi musuh, Kei cukup merepotkan bagi Yuichi. Keesokan harinya, Ryusei menanyakan keputusan kelompok penolak dan mereka tetap tidak ingin menyetujui syarat tersebut. Tapi sebagai gantinya, Yuichi punya 2 berita bagus. Pertama, Yuichi tahu siapa si Wewe tersebut. Ryusei minta Yuichi untuk tidak memecah belah kelompoknya saat ini. Yuichi tetap melanjutkan berita keduanya tanpa menghiraukan, yaitu si Wewe tidak punya kunci untuk kabur, karena pada kenyataannya kunci itu tidak pernah ada dalam permainan kali ini. Yuichi jelasin kalau dia punya pengalaman di Tomodachi Game, jadi dia tahu betul cara para admin untuk menghancurkan hubungan mereka semua dengan membuat ilusi yang tidak pernah ada. Dengan memunculkan ilusi bahwa ada kunci untuk kabur, para admin mungkin tertawa di balik layar menonton hancurnya hubungan para pemain. Yuichi kemudian meminta Wewe yang ada di antara mereka untuk segera berhenti berbohong, karena si Wewe hanya dimanipulasi oleh sesuatu yang tidak ada. Mendengar itu, Ryusei merasa perkataan Yuichi ada benarnya, dan dia juga meminta Wewe untuk segera bergabung dengan mereka menyusun domino, karena rencana yang Wewe buat telah gagal. Waktu berlalu, malam hari pun tiba. Terlihat Ryusei dan Mizutani yang sepertinya baru saja memenuhi kebutuhan biologisnya. Mizutani melihat Yuichi sangat bodoh karena berkata bahwa kunci yang dimaksud itu tidak ada. Padahal jelas-jelas dia memegang kunci tersebut. Entah perjanjian apa yang Ryusei dan Mizutani buat, sampai Mizutani mau menyerahkan kunci itu pada Ryusei. Di tempat admin, Maria melaporkan identitas asli Ryusei pada Tsukino. Ryusei adalah seorang profesional dalam menipu orang, dan yang lebih penting, dia sudah pernah menyelesaikan Tomodachi Game 2 kali. Ryusei pada awalnya hanya orang biasa, tidak ada yang spesial dari dirinya, bahkan dia pernah di drop out saat masih sekolah. Tapi semua itu berubah ketika dia bekerja di sebuah klub malam. Dia menemukan keunggulan dari dirinya, yaitu kemampuan untuk cepat akrab dengan orang lain. Maka dari itu Tomodachi Game seperti permainan yang didesain khusus untuk dirinya. Berkat kemampuannya itu, Ryusei bisa menyelesaikan Tomodachi Game 2 kali. Di antara Yuichi, Kei, dan Ryusei, siapa yang kira-kira akan tertawa di akhir? Atau mungkin bukan ketiganya? Sukino berkata begitu sembari melihat gambar Kuroki. Kita pindah ke tempat Yuichi dan kawan-kawan. Kuroki merasa lega karena Yuichi sudah tahu siapa werewolfnya, dan dari awal tidak ada yang namanya kunci untuk kabur. Yuichi menegaskan ulang kalau itu semua hanyalah gertakan semata. Yuichi memang mencurigai Ryusei, tapi dia belum punya kesimpulan bahwa Ryusei adalah Wewe. Dan kunci untuk kabur menurutnya memang beneran ada. Dari pengalaman Yuichi, para admin pasti benar-benar menyiapkan kunci tersebut, karena hal itu akan membuat permainan semakin menarik. Dengan begitu, mereka masih dalam ancaman bahwa akan ada yang dikeluarkan esok harinya. Yuichi saat ini hanya mengambil pilihan terbaik yang bisa dia lakukan. Jika berjalan lancar, pemikiran untuk mengeluarkan mereka akan berhenti dan dia juga bisa membuktikan Ryusei adalah Wewe atau bukan. Kei di sini tidak mengerti kenapa Yuichi sangat berhati-hati untuk memvonis Ryusei. Menurutnya, Ryusei sudah memegang kendali utama dalam permainan kali ini, dan oleh sebab itu dia menjadi kandidat utama untuk dikeluarkan. Yuichi juga yakin tentang hal itu, tapi setelah pengeluaran Pak Genzo di awal, Ryusei secara perlahan sudah menarik Mizutani, kemudian Saori, dan si kacamata, dan sekarang bahkan si B juga. Ryusei selalu berada di posisi mayoritas tanpa ada gangguan, yang artinya dia telah memegang kendali penuh terhadap voting pengeluaran. Kemungkinan yang menyelamatkan Yuichi juga adalah Ryusei, walaupun alasannya masih tidak diketahui. Semua kejadian sampai saat ini juga kemungkinan dikendalikan oleh Ryusei. Dengan semua alasan itu, Minami nggak paham kenapa Ryusei tidak dianggap sebagai Wewe. Yuichi coba jelasin kalau Wewe bukanlah pemegang suara terbanyak, tapi seseorang yang punya kunci. Setidaknya saat dilakukan pengecekan badan, Ryusei tidak memiliki kuncinya pada waktu itu.
Kalau mereka berpikir ulang jika kunci itu beneran ada, siapa yang kemungkinan punya kunci pada saat pengecekan badan? Kuroki pun langsung berpikir kalau itu adalah si Tante Mizutani, karena hanya dia yang tidak ingin dicek oleh orang banyak. Jadi ada kemungkinan Mizutani mempunyai kuncinya pada saat itu. Alasan kenapa Yuichi sangat hati-hati dalam menentukan identitas WW adalah karena ada kemungkinan peran WW itu dilakukan oleh dua orang, yaitu Ryusei dan Mizutani. Peraturan voting hanya bisa mengeluarkan satu orang per harinya, sehingga mereka harus mengeluarkan si pemegang kunci. Jika mereka salah memilih, WW yang memegang kunci akan kabur dari penjara. Yang masih menjadi pertanyaan adalah bagaimana gertakan Yuichi tadi pagi bisa menyelesaikan masalah tersebut. Dalam kelompok Ryusei ada juga mayoritas dan minoritasnya. Kata-kata Yuichi sebelumnya cukup menyenangkan bagi mereka, tentunya selain Ryusei dan Mizutani, karena alasan tiga orang lainnya bergabung pada Ryusei hanya karena tidak ingin bertarung lagi. Gertakan Yuichi itu mengumumkan bahwa mereka tidak perlu bertarung lagi, sehingga Ryusei tidak mungkin mengabaikan pilihan yang cukup baik bagi mayoritas kelompoknya. Oleh sebab itu, pemikiran untuk mengeluarkan seseorang akan ikut berhenti, karena Ryusei tidak mungkin menghancurkan karakter baik yang telah dia buat. Kuroki kembali bertanya cara menentukan siapa si pemegang kunci. Yuichi berencana untuk bertanya pada si B tentang pembicaraan kelompoknya, dan Yuichi akan coba menganalisis dari pembicaraan tersebut. Yuichi tahu kalau sekarang si B dari kelompok yang berlawanan, tapi itu terjadi karena dia hanya ingin menghindari konflik. Yuichi yakin si B akan memberitahunya semua hal karena si B adalah temannya. Pada kondisi normal, Kei mungkin tidak setuju dengan ide Yuichi karena nggak masuk akal menentukan pelaku hanya dari obrolan. Walaupun begitu, Kei meyakini kemampuan Yuichi untuk melihat watak asli seseorang sangat tidak normal. Kei kemudian berspekulasi jika mereka menggunakan rencana Yuichi, mungkin itu yang terbaik jika dipikir dengan logika. Tapi masih ada kemungkinan kalau kelompok Ryusei itu mengabaikan semua logika, sehingga masih ada kemungkinan 50-50 kalau salah satu dari mereka akan dikeluarkan besok harinya. Pada esok harinya, mereka semua pun berkumpul di tempat biasa. Kelompok Yuichi terlihat sangat gugup karena mempertimbangkan kemungkinan yang akan terjadi. Manabu kemudian datang untuk memberikan pengumuman seperti biasa. Manabu kemudian berkata bahwa telah terjadi sesuatu yang tidak terbayangkan, yang ternyata Tama-chan harus diganti sama Maria karena Tama habis terluka. Kuroki yang udah gugup dari tadi marah dan bertanya tentang siapa yang akan dikeluarkan. Manabu memberitahu kalau tidak ada yang dikeluarkan hari ini. Ryusei menanggapi hal itu, kelompoknya tidak ada rencana mengeluarkan seseorang sama sekali karena kelompoknya sangat mendukung ide Yuichi kemarin. Karena mereka adalah kelompok yang menghindari konflik, maka mereka tidak jadi mengeluarkan seseorang. Kuroki yang mendengar itu sangat kaget karena semua yang terjadi hari ini sesuai dengan prediksi Yuichi. Saat ini mereka hanya tinggal mencari jawaban dari si B. Mereka pun saling berdamai dan saling bersalaman. Tapi kemudian Manabu memiliki pengumuman lain, bahwa dirinya dan Maria akan istirahat mengawasi penjara selama 4 hari. Hal ini menjadi masalah bagi Ryusei, yang kemudian melepaskan tangannya dari Yuichi. Dalam 4 hari tanpa pengawasan ini, jika perkiraan Yuichi salah dan si WW ternyata punya kunci, sang WW bisa kemungkinan kabur dalam waktu 4 hari tersebut. Dikarenakan penjara tanpa pengawasan selama 4 hari, Ryusei berpikir kalau itu waktu yang cukup untuk mengeluarkan mereka berempat yang belum menyetujui syarat si WW. Ryusei sangat menyayangkan hal ini karena tidak ada orang yang mau menanggung utang 400 juta, apalagi kelompoknya hanya diisi orang biasa. Mendengar Ryusei yang selalu merendah membuat Kuroki emosi dan menyebut Ryusei adalah si werewolf. Kuroki tidak mempedulikan peringatan dari Kei dan mengumumkan pada semua orang bahwa Ryusei adalah orang paling mencurigakan. Sehingga kalau Ryusei dikeluarkan, semua masalah akan selesai dan mereka tidak harus kehilangan 90 juta yen. Kuroki hanya perlu satu orang lagi agar bisa mengeluarkan Ryusei, tapi sayangnya tawaran Kuroki tidak ditanggapi dengan baik. Tidak ada satu orang pun yang mau bergabung dengannya. Kuroki yang melihat Mizutani senyum membuat Kuroki kesal. Ryusei kembali menegaskan ulang bahwa kelompok Kuroki itu menyeramkan. Jika Kuroki terus emosian, tidak akan ada yang mau percaya pada dirinya. Apalagi setelah Kuroki menuduh Ryusei adalah werewolf, terlihat jelas bahwa perkataan Yuichi soal tidak ada kunci untuk kabur adalah sebuah kebohongan. Kelompok Ryusei pun pergi untuk menyusun domino. Dia juga memberi kesempatan kelompok penolak untuk berubah pikiran sampai malam hari. Sebelum itu, Yuichi coba meminta si B untuk memberitahu pembicaraan kelompoknya kemarin. Yuichi memohon pada si B jika si B masih menganggap Yuichi sebagai teman. Si B hanya minta maaf karena tidak bisa mengatakan apapun. Hal itu tentunya memunculkan kekecewaan pada diri Yuichi. Kelompok penolak pun tidak bisa berbuat apa-apa. Di sisi lain, kita diperlihatkan Ryusei yang sedang berdiskusi dengan orang lain. Ryusei berhasil mengendalikan Mizutani dan mendapatkan kunci. Orang yang Ryusei ajak bicara juga berhasil mengendalikan si B dan si kacamata karena dia memegang kelemahan kedua orang tersebut.
Ryusei di sini sadar satu hal, kalau Yuichi dan kawan-kawan salah paham tentang siapa si Wewe di antara Ryusei atau Mizutani. Meskipun kelompok Yuichi mengeluarkan Mizutani atau dirinya, rencana Wewe ini akan terus berjalan karena partner Ryusei sebenarnya adalah Mbak Saori. Ryusei pun dengan berani menyentuh Mbak Saori untuk membuat hubungan yang lebih baik ke depannya antara pria jahat dan wanita jahat. Pindah lagi ke ruang pantau admin, terlihat bahwa Tama-chan memang benar habis terluka. Tama memberitahu kalau dirinya telah melihat sesuatu yang mengejutkan sampai dia tersandung dan jatuh. Tama menanyakan kondisi permainan saat ini. Yuichi terlihat sangat frustasi karena memutar balik situasi saat ini akan sangat sulit. Tama di sini menjelaskan, jika memang sesuatu yang dia lihat sebelumnya adalah kenyataan, permainan kali ini akan segera selesai, dan dengan cara yang di luar dugaan mereka semua. Setelah ini permainan akan menunjukkan perkembangan yang tidak terduga hanya karena pengkhianatan satu orang. Kita pun diperlihatkan Kei yang ingin memberikan surat persetujuan terkait syarat yang diajukan oleh si Wewe. Tama menambahkan kalau 4 hari lagi pemain juga akan berkurang hanya menjadi 5 orang. Oke lah, segitu dulu guys. Kali ini banyak banget bacotan dari tiap karakter yang kalau di skip mungkin bisa ngaruh ke pemahaman alur ceritanya, dan jujur agak susah nyusun narasinya, jadi ya semoga mudah dipahamin. Oke lah, syukur narakum maratan ukro video asali. Makasih udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.